fungsi if, karena di sini keterangannya jika, if. Nah, sebelum melanjut dalam fungsi logika, berarti nanti harus ada operator logika yang kita gunakan. Bu Evi pernah berikan ya, operator logika ada sama dengan, ada lebih besar, ada lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Ya. Jadi harus menggunakan operator logika ini. Apakah sama dengan, apakah jika A maka anggrek, jika M maka melati. Berarti operator logika yang digunakan adalah sama dengan. Nah, kalau lebih besar lebih kecil berarti jika nilai spreadsheet kurang dari 75 maka remedial. Berarti yang remedial kan lebih kecil dari 75 kan, berarti tanda lebih kecil dari 10. Kemudian ada tanda lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan itu berarti misalnya lebih besar sama dengan 75, itu berarti sudah tuntas. Berarti yang 75 itu sudah dianggap tuntas karena kategorinya lebih besar sama dengan. Nah, mungkin masih bingung, kita akan coba aplikasikan untuk langsung masuk ke fungsi ini. Nah, caranya misalnya di sini Bu Evi mencoba mengisi status. Untuk mengisi kolom status, nah, jika kode statusnya M maka merit. Kode status ada di sini ya nak ya, ada di kolom C. Kode status ada M, ada S. Kalau M berarti nanti harapannya di sini merit. Kalau S berarti single, ini berarti single, ini merit di single. Nah, bagaimana kita mengisinya dengan menggunakan fungsi if? Oke, kita akan mulai. Berarti tinggal diklik di baris pertama, kita selalu mencarinya di baris pertama. Kemudian sama dengan, always sama dengan, ya. If kurung buka. Nah, di sini akan muncul logical test, pernyataan yang akan diuji. Ya, logical test yang ditanyakan kan kita mau mengisi kolom status ya. Kolom status di sini berdasarkan jika kode statusnya M, berarti jika ini M maka munculnya merit kan. Nah, berarti di sini adalah logical testnya. Logical testnya berarti berupa sel. Nah, sel yang ada kode status, kemudian operator logika yang digunakan. Jika kode statusnya M berarti pasti operator logikanya adalah sama dengan. Jika kode statusnya M, nah berarti pasti operator logikanya adalah sama dengan. Beda kalau jika nilainya lebih besar, nah pasti akan pakai tanda lebih besar. Tapi jika tidak ada keterangan lebih besar atau lebih kecil, berarti pasti menggunakan sama dengan. Jadi ada selnya, kebetulan di sini sel C4. Nah, jika kodenya apa biar M? Biar merit. Ya, jika kodenya M, maka di sini adalah kodenya M. Nah, kemudian, nah ini adalah logical testnya. Jika di sel C4 itu kodenya M, titik koma. Titik koma ini kamu lihat nak di sini di bawah ketika mengetikkan rumus, di tempat kalian munculnya titik koma atau koma. Karena beda set dengan komputer, bisa saja yang muncul adalah koma. Kalian harus perhatikan itu. Ya, titik koma M maka dia adalah merit. Nah, titik koma. Kalau nggak M berarti apa nak? Pasti single kan? Berarti kemungkinan di sini tinggal kita
double klik atau kita tekan tombol F2 untuk mengedit sel. Ini logikanya sudah benar, hanya di dalam fungsi logika if, ketika di sini married, single, ini kan berupa kata ya, huruf ya, karakter huruf gitu ya. Berarti ketika bentuknya teks, dia harus diawali dengan tanda kutip 2. Ingat, kutip 2 di masing-masing kata atau ini. Jadi di tanda kutip, di single juga harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Jadi seperti ini. Jika di sel C4 kodenya M yang ada tanda kutip di awal dan di akhir, maka merit ini adalah value if true, diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Kemudian titik koma pembatasnya. Kalau nggak M, berarti kan S. Nah, kalau S munculnya apa? Ya, kalau S berarti munculnya single. Langsung saja dituliskan single, tidak perlu diketikkan kodenya lagi. Ya, jadi hanya memilih antara 2, apakah merit atau single. Maka if-nya yang digunakan adalah seperti ini. Ini adalah if tunggal. Ini kalau kita enter, nah langsung akan muncul merit. Ini tinggal tarik. Gimana? Sudah pusing? Sudah pusing ya? Nah, sekarang kita coba untuk yang kedua. Jika kode statusnya M, maka gajinya 6 juta. Di sini tulisnya 6 juta. Nah, di sini sama dengan if. Nah, jika kodenya sama dengan M, ingat harus diawali dan diakhiri tanda kutip, maka gajinya berapa? 6 juta. Nah, kalau berupa angka tidak perlu tanda kutip. Jadi diketikkan 60002 ya. 6 juta berarti nolnya 6. Bukan diketik 6 juta ya, karena kalau nanti diketik 6 kemudian spasi juta, nanti kalau dijumlahkan dia tidak akan mau karena dianggap sebagai data teks. Jadi cukup diketikkan 6 nolnya 6. Berarti kalau yang selain itu pasti single. Gajinya berarti 4.500.000 huruf tutup. Nah, bedanya kalau tadi merit ada tanda kutip, single tanda kutip. Nah, kalau angka tidak boleh ditanda kutip. Karena kalau ditanda kutip berarti datanya akan dianggap sebagai data teks. Tarik. Nah, ini tinggal di rupiahkan. Nah, penting formatnya tinggal tarik ke. Satu lagi, ini kan kalau operatornya sama dengan ya. Nah, sekarang kalau kita akan lihat kalau menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Di sini jika usianya lebih dari 35 tahun, maka senior. Selain itu junior. Jadi pilihnya hanya ada senior atau junior. Maka bisa langsung kita aplikasikan sama dengan if huruf muka. Kemudian jika usianya berarti kita lihat di sel usia. Jika di F4 usianya lebih dari, di sini lebih dari ya, nggak pakai sama dengan. Hati-hati nanti membacanya. Kalau di sini ada lebih dari sama dengan, berarti di sini pakai sama dengan. Karena di sini cuma lebih dari, maka di sini cuma tandanya adalah lebih dari. Lebih dari berapa? 35. Maka apa? Dia dibilang senior. Ingat, kalau teks berarti harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Kalau nggak senior berarti pasti junior.
35 ini masih dikatakan sebagai junior. Nah, 36 senior, 39 senior. Oke, sudah tanpa pusing kan? Nah, untuk mengecek kepusingannya sudah lengkap atau belum? Silakan dicoba di tabel ini. Kemudian untuk teorinya, Bu Evi cuma minta sebutkan 3 jenis fungsi logika. Tadi Bu Evi sudah menyebutkan 3 jenis fungsi logika, yaitu fungsi if, fungsi and, fungsi or. Ya. Kemudian sebutkan operator logika. Nah, ini adalah operator logikanya, ya. Jadi silahkan prakteknya kamu mengerjakan ini. Kalau nggak paham tolong diulang lagi untuk rumusnya. Dan Bu Evi minta jangan mengcopy paste punya pekerjaan teman, karena yang tugas-tugas selalu banyak yang kalian hanya minta file kemudian kalian serahkan. Mungkin kalian bisa dapat nilai 90 atau 95, tapi nanti ketika kalian praktek langsung pertanggungjawabkan ketika kalian bekerja, kalian akan malu sendiri. Jadi tolong, prinsip kita adalah jujur. Hargailah dirimu sendiri. Dicoba, kalau nggak mengerti silahkan tanya Evi. Oke?